nunda pekerjaannya. Ya, walaupun secara statistik jadi kelihatan normal karena banyak yang melakukannya, tapi procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan pada tahapan yang sudah parah itu bisa jadi gangguan psikologis loh. Dan ini bisa mengakibatkan depresi, kesal sama diri sendiri, kepercayaan diri jadi rendah, bahkan sampai bisa kehilangan pekerjaan. Aduh, jangan sampai deh. Nah, terus kebiasaan procrastinating ini bisa diubah nggak sih? Yuk kita bahas di video kali ini tentang bagaimana cara membuat rencana yang efektif supaya kita nggak jadi procrastinator lagi. Oh ya, jangan lupa tuh follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar kalian nggak ketinggalan tiap ada video baru di channel ini. Setiap orang itu punya waktu yang sama, 24 jam setiap harinya. Dan pas lagi sibuk-sibuknya, pasti kamu pernah ngerasa kayak, kok 24 jam sehari itu kurang ya? Sebenarnya masalahnya itu bukanlah di kurangnya waktu kita, tapi di bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu secara bijak. Kalian pernah dengar istilah jar of time? Ada sebuah analogi yang mengibaratkan kalau waktu 1 kali 24 jam itu sama kayak sebuah toples yang kosong. Terus di sini ada bola, ada kelereng, dan pasir yang masing-masingnya mewakili kegiatan yang super penting, kegiatan yang biasa aja, dan yang gak penting sama sekali. Kalau kamu harus ngisi toples ini sama bola, kelereng, dan pasir, dan semuanya harus bisa masuk ke dalam toples ini, mana nih yang kira-kira bakalan kamu masukin duluan? Yang A, masukin pasir dulu, kelereng, baru bola, atau yang B, masukin bola dulu, kelereng, baru pasir. Nah, kita cobain dulu yuk opsi yang pertama. Kita tuang dulu nih pasir ke dalam toples ini. Terus kita tuangin kelereng. Habis itu masukin bolanya. Ternyata nggak muat ya. Belum semua bolanya udah nggak bisa masuk. Sekarang kita coba ulang ya, tapi pakai opsi yang kedua. Pertama-tama masukin bola dulu ya. Terus kita masukin kelerengnya. Terus masukin pasirnya. Nah, bisa masuk semuanya kan ke dalam toples? Dua cara tadi ini bisa kita pakai buat ngegambarin kegiatan-kegiatan apa aja yang udah kita lakuin setiap hari. Waktu pasirnya dimasukin pertama, semua bola jadi nggak bisa masuk ke dalam toples. Soalnya toples udah keburu penuh duluan sama pasir. Ini tuh sama kayak waktu kita ngelakuin procrastinating. Kita lebih banyak menuhin waktu 1 kali 24 jam kita atau kayak si toples ini sama kegiatan yang nggak penting sama sekali, kayak pasir, ketimbang sama kegiatan yang super penting, kayak bola-bola ini. Ya, akibatnya jadi ada kegiatan yang super penting yang ketinggalan, yang nggak bisa kita lakuin, kayak si bola ini. Beda ceritanya waktu bolanya dimasukin pertama. Kelerengnya bisa masuk, terus pasirnya juga bisa masuk di sela-sela bola dan kelereng. Semuanya bisa masuk ke dalam toples. Ini tuh sama kayak waktu kita ngeduluin kegiatan-kegiatan yang super penting di keseharian kita. Kita lebih dulu menuhin waktu 1 kali 24 jam kita kayak toples ini sama kegiatan yang super penting, yaitu bola. Baru deh sama kegiatan biasa aja kayak kelereng, dan kegiatan yang gak penting sama sekali kayak pasir. Jadinya, nggak ada lagi deh kegiatan super penting yang ketinggalan. Semua bola bisa masuk ke dalam toples. Dan kita juga masih bisa sempet punya waktu buat ngelakuin kegiatan nggak penting sama sekali di sela-sela kita ngelakuin kegiatan super penting dan kegiatan yang biasa aja. Jadi, penting buat kita untuk duduk sebentar dan berpikir.
Kira-kira mana aja ya yang termasuk kegiatan super penting, kegiatan biasa aja, dan kegiatan yang nggak penting sama sekali? Untuk bisa bikin rencana yang efektif, supaya waktu 1 kali 24 jam kita bisa kita gunakan lebih maksimal, kita bisa bikin rencana yang dibagi ke dalam 3 level, yaitu level ide, level rencana mingguan, dan level rencana harian. Di level pertama ada level ide. Isinya adalah ide-ide yang mau kita eksekusi. Yang entah gimana caranya, bisa muncul kapan aja, dan di mana aja. Bisa berupa tugas sekolah, kantor, atau rumah. Bisa juga berupa acara, kayak kamu mau pergi liburan atau pergi ke suatu tempat. Pokoknya ide bebas deh, bisa apa aja. Nah, karena saking randomnya, kita perlu nyatet ide-ide ini. Bisa di notes HP atau di buku catatan. Terus, dari level ide, kita bisa turunin ke level berikutnya, yaitu level rencana mingguan. Di level ini, kita perlu ngeluangin waktu khusus minimal 1 jam per minggu untuk bisa bikin rencana mingguan. Kayak di minggu pagi gitu misalnya. Kan biasanya kita nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, semua ide yang udah kita catat di level sebelumnya, yang baru sekedar ide-ide random, bisa kita coba pikirin satu-satu. Kita pilih-pilih. Kira-kira dari ide-ide yang ada, bisa nggak kita ubah jadi action di minggu ini atau minggu depan? Terus, habis itu kamu bisa catat di notes HP atau di buku catatan. Misalnya, untuk minggu tanggal 9 sampai 15 Februari, kita bisa list bakal ada acara apa aja di minggu itu. Contohnya, tanggal 10 selesaiin tugas matematika, tanggal 12 janji ketemu si A. Nah, acara-acara yang udah kita list ini adalah kegiatan super penting kita. Si bola di dalam toples. Kita mesti fokus sama kegiatan-kegiatan ini, karena kita udah ngejadwalin ini dari jauh-jauh hari. Lanjut ke level berikutnya. Di level rencana harian, kita lebih ngedetailin kegiatan-kegiatan apa aja yang mau kita lakuin di hari itu. Ini adalah kunci dari semua rencana dan penentu apakah kita bisa mengeksekusinya dengan baik atau enggak. Kita bisa bikin rencana harian ini pagi-pagi habis bangun tidur, ataupun malam-malam sebelum tidur di hari sebelumnya. Gak usah lama-lama, mungkin bisa kurang dari 1 jam. Dan tetap perlu dicatat di notes HP atau di buku catatan. Kita buat rencananya mengacu sama rencana mingguan dan catatan ide yang udah kita bikin sebelumnya. Usahain nyusunnya secara berurutan. Dan ini nih yang paling penting, dikasih deadline waktunya. Jadi, kita kasih waktu buat tiap kegiatan yang menurut kita bisa diselesaikan. Misalnya, tanggal 10 Februari 2020, ada jogging jam 6 sampai jam 7 pagi. Habis itu ketemu si B jam 10 sampai jam 12 siang. Habis itu ngerjain tugas matematika jam 3 sore sampai jam 5 sore, dan seterusnya. Nah, ngerjain tugas matematika itu adalah kegiatan super pentingnya, atau si bolanya. Kalau ketemu si B dan jogging adalah kegiatan biasa aja, kayak kelereng.
Baru belajar 5 menit, udah tergoda buat lihat HP. Dan akhirnya malah lebih lama main HP-nya daripada belajarnya. Ini tanda kalau kita kurang fokus pas belajar. Jadi ada gangguan dikit, langsung deh konsentrasi kita teralihkan ke tempat lain. Tapi sebenarnya emang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan, termasuk pas lagi belajar, itu emang susah banget. Bahkan, menurut Cal Newport, dalam bukunya yang berjudul Deep Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan gampang teralihkan konsentrasinya. Selamat datang di episode 5 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kalau kalian udah ngikutin seri ini dari awal, pasti udah kenal sama Cal Newport. Ya, Cal Newport ini banyak kita bahas di episode cara menjadi ahli dengan menggunakan deliberate practice. Nah, salah satu syarat buat melakukan deliberate practice adalah kita harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat paham sama materi yang sedang kita pelajari dan supaya kita nggak gampang bosen saat belajar. Bukan cuma deliberate practice, Newport juga menulis soal deep work. Newport mendefinisikan deep work sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh dan bebas gangguan. Sehingga kemampuan kognitif yang digunakan bisa didorong sampai batasnya. Deep work ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Soalnya, orang yang bisa konsentrasi penuh pada pekerjaannya bukan cuma bisa bekerja dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kita untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, Newport juga bilang kalau deep work ini kemampuan yang langka. Alasannya ya karena tadi, banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget buyar. Sebentar-bentar ada notifikasi dari medsos. Terus ada WA dari teman. Ada email juga. Terus ntar ada telepon. Lagi belajar malah nonton video di YouTube. Dan banyak banget hal-hal yang bisa ngeganggu konsentrasi kita. Dan jadinya kita nggak bisa mencapai deep work, tapi baru sebatas shallow work. Nah, shallow work itu kebalikan dari deep work. Kita kerja atau belajar, tapi dengan kondisi yang kurang ideal dan banyak gangguan. Kalau kita mau mencoba untuk belajar dengan lebih fokus, deep work ini bisa dipelajari. Tapi perlu diingat, sama kayak waktu kita ngebahas soal deliberate practice, buat belajar dengan penuh konsentrasi itu butuh latihan yang tekun dan serius. Cara pertama buat mempraktikkan deep work ini, kita bikin jadwal. Di awal-awal, memang nggak mungkin kita melakukan deep work dengan terus-menerus. Karena pasti ada aja gangguan dari luar yang akhirnya bikin deep work kita itu gagal. Nah, misalnya waktu yang tepat untuk menerapkan deep work ini adalah saat istirahat atau setelah makan di sekolah. Kalau deep work ini nggak mungkin dipraktikkan di sekolah, coba praktikin saat belajar di rumah di malam hari. Tentukan juga berapa lama kamu mau melakukan deep work ini. Buat pemula, biasanya deep work bisa dilakukan selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam, kita konsentrasi penuh untuk belajar. Gak ada gangguan, gak lihat HP, gak nonton YouTube, fokus aja sama belajar. Setelah 1 jam, baru kita istirahat.
Istirahat juga penting saat belajar dengan cara deep work ini. Di saat istirahat, baru kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya harus kita jauhi. Setelah istirahat 15-20 menit, baru kita mulai lagi belajarnya. Kalau udah mulai terbiasa, baru kita bisa menambah waktu buat deep work. Dari yang sebelumnya sejam, jadi 2 jam. Dan begitu seterusnya. Ketiga, cari tempat yang nyaman buat melakukan deep work. Cara ini pernah dipakai oleh J.K. Rowling waktu nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter. Karena kondisi rumahnya yang kurang kondusif dan gak tenang, akhirnya Rowling nyewa sebuah kamar hotel, dan akhirnya pun Rowling bisa nulis dengan lancar. Ya, kalian gak perlu nyewa kamar hotel sih, tapi cari aja tempat yang nyaman, gak berisik, dan cocok untuk kalian belajar. Keempat, lakukan persiapan sebelum belajar. Misalnya, buat cemilan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir lapar dan haus jadi penghambat deep work. Terakhir, jangan lupa buat melakukan shutdown ritual. Tidur malam yang cukup dan berkualitas juga penting kalau kita mau mempraktikkan deep work. Begitu selesai belajar, langsung tutup buku, matikan semua barang elektronik, dan langsung istirahat. Supaya besok badan kita jadi seger dan siap untuk melakukan deep work lagi. Dengan melakukan deep work, kita jadi bisa belajar lebih serius, lebih fokus, dan saat belajar skill atau materi baru, kita bisa lebih cepat mengerti. Dan kuncinya, selama belajar, jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk gadget. Gimana? Siap untuk fokus belajar dengan deep work? Di video selanjutnya, kita akan membahas soal membuat rencana belajar. Terima kasih telah menonton video Hutata kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman.